Alhamdulillah, Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bersyukur pada hari ini di hari Senin malam ini bertemu lagi dalam majelis yang dimana kita akan memasuki akhir-akhir dari tahun baru Hijriah 1446, dan kita akan masuk ke tahun baru Islam ya di hari Jumat insyaallah ya. Insyaallah juga mudah-mudahan dimudahkan juga kita nanti saum Tasu'a Asyura ya. Tentunya kita berharap sesuatu yang terbaik ya untuk kemajuan nanti di tahun depan, bukan hanya untuk kita tapi untuk kaum muslimin ya, yang tertindas di sana gitu ya, di Palestina. Dan kejadian sekarang bagaimana Syiah ya, waliyadzubillah, di mana mereka Iran menyerang Israel dan potensinya itu sangat lumayan ya. Ya semoga Allah melindungi ya kaum muslimin ya dari gempuran orang-orang Yahudi ya, dan juga memberikan kesabaran pada mereka yang berada di Palestina. Allah majukan ya kaum muslimin, Allah menangkan kaum muslimin atas orang-orang kafir ya. Kita juga berharap keamanan tuh ya di negeri-negeri kaum muslimin, termasuk juga negeri kita yang tercinta ini. Iya, untuk pembahasan hadis ya direncanakan yang itu mengenainya belum, dan saya agak proses, mudah-mudahan untuk perangkat ya agar kita bisa mengaji lebih maksimal lagi nanti insya Allah ya, dimaksimalkan lagi perangkat HP-nya juga ya, mudah-mudahan bisa ya, karena ada dari kawan kita, dari jamaah kita yang akan merencanakan ya perbaikan, kalau diganti aja paling ya. Ya mudah-mudahan ya insya Allah ya, harap yang lebih baik terbaik ya di tahun depan, serta juga dijadikan kehidupan kita yang lebih bermakna, yang lebih baik untuk kita juga kaum muslimin pada umumnya juga, tentunya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semua selaku muslim ya. Nah, ikhwatu fillah, maka menghadapi tahun baru Islam yang sebentar lagi kita akan hadapi ya, maka kita refleksi bagaimana ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang kita pelajari ya tentang istighfar ya, bahwasanya tentunya obat dari segala bencana yakni istighfar ya. Para nabi dan rasul itu memberikan amanah pada kaumnya agar banyak istighfar ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, itu ya dari Nabi Nuh gitu ya. Terus juga nabi yang lain ya istaghfiru li rabbikum dan seterusnya ya gitu. Jadi banyak bagaimana menyampaikan para nabi itu tentang istighfar ya. Minta ampun agar dijauhkan dari penyakit dan azab ya.
Karena itu Al-Quran menunjukkan apa itu penyakit, apa itu azab, dan menunjukkan jalan keluarnya, ya obatnya. Segala yang kita hadapi, ya, musibah, ya, melaratan, kesempitan, masuk juga apa yang mengguncang di dunia, itu karena apa? Karena dosa kita. Selaku kaum muslimin, kita juga melakukan dosa. Maka ini diterangkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, innal qur'ana yadullukum ala da'ikum amma da'ikum fadunu bukum dawa'ukum fal istighfar. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan penyakit dan obat kalian terhadap musibah, terhadap apa yang mengguncang, terhadap apa yang menggetarkan hati, gitu ya, penyakit hati. Di antaranya disebutkan, adapun penyakit kalian adalah dosa. Nah, itu intinya karena dosa. Sementara obat kalian adalah istighfar. Nah, itu ya, obatnya istighfar. Saat dulu adanya Nabi, ya, para Nabi seperti Nabi Muhammad, ya, diamankan, gitu ya, gitu. Ketika nabinya diusir, ya, Nabi siapa yang diusir? Nabi Nuh diusir, kan, dengan perahunya keluar langsung diajak, ya. Nabi Hud sama, Nabi Sholih sama, ya, diusir, ya, langsung diazab negerinya, gitu. Nabi Lut, ya, Lutnya juga pergi, gitu ya, setelah mendakwai kaumnya oleh Allah, suruh pergi, diazab, itu ya, tamat kalau sudah tidak ada peran Nabi, gitu. Yang tidak ada peran Nabi karena sudah beres sampai Nabi Muhammad, nah itu berat. Tinggal apa? Tinggal istighfar, ya. Tinggal istighfar, maka anallahu liwa'adzibahum wa anta fihim, maka anallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, di antaranya, ya, akan tertunda azab itu dengan apa? Istighfar. Banyak-banyak istighfar, ya, kita pagi sore istighfar, kapanpun lah, ya, ucapan istighfar itu, ya, sebanyak apapun istighfar. Nabi kita saja sampai 70 terus ke 100 istighfarnya, gitu ya. Nah, itu. Dan tentunya jika Nabi mengalami ujian-ujian, tentu, ya, gitu. Ya, apalagi kita yang banyak dosanya, Nabi saja dimaksum, gitu ya, dari kesalahan, ya, tidak sampai dosa besar, tapi kita banyak melakukan dosa besar, ya. Sehingga harusnya kita menyebut taubat. Ya, maka ini di akhir tahun, ya, akhir tahun ini, gitu ya, kita harus bertaubat, ya, banyak beristighfar, dan banyak menyadari, menyesali perbuatan kita, bertekad agar tidak mengulangi, ya, serta bagaimana melunasi apa-apa yang belum dibayarkan, ya, kalau ada yang punya utang gara-gara, gitu ya, gitu. Terus juga ingat-ingat, ya, akan kematian itu lebih dekat, ya, dibandingkan kita membahas kiamat. Ya, kita justru lebih dekat pada kematian, ya, gitu. Ketika saya 2 bulan yang lalu sakit, ya, itu seolah-olah bagaimana rasa, ya, tuh, apakah ini saatnya? Ternyata Allah belum, ya, masih menguatkan, gitu ya, saya bisa bilang itu apalagi dengan atau celah, gitu ya. Nah, ternyata
Ini adalah ujian saja gitu ya. Ya berkat juga gimana Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah doa ikhtilaf ya. Ini gitu ya, kematian gitu ya. Nah, ini banyak istighfar gitu ya. Tanya beristighfar, hendaknya kita senantiasa merendahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'atnahum bil ba'sa'i wan dharra'i la'allahum yatadarra'un. Laula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Fazayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan sungguhnya kami telah mengutus para rasul pada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri itu ya, mohon ampun padanya, beristighfar ya. Dan cara tafsirnya, maka mengapa mereka tidak mohon ampun kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami pada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras ya, sudah datang kesiksaan di dunia gitu ya. Tapi apa siksaannya? Kesengsaraan dan kemelaratan ya. Kenapa mereka tidak meminta ampunan kepada Allah ya? Malah mengeras hatinya gitu ya. Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan, selalu apa yang mereka kerjakan seolah-olah bagus, seolah bermutu, kualitas ya, yang mereka lakukan terhadap dunianya gitu ya, terhadap dunia mereka peka gitu ya, terhadap akhirat. Insya Allah ya, waliyadzubillah, jauh sekali ya. Dan kita bagaimana jauh dari Al-Quran. Bagaimana kalau kita ingin kesembuhan pada hati kita, kesembuhan pada kehidupan kita, kelancaran hidup kita ketika kita meninggalkan Al-Quran. Sungguh sangat disayangkan sekali. Bahwa Al-Quran itu syifaul lima fis sudur. Dengan Al-Quran hilang penyakit hati. Dengan Al-Quran juga perbaiki diri dan kehidupan kita dan ketakwaan yang dihasilkan dari Al-Quran. Ya ja'allahu makhroja, adanya jalan keluar ya, berikan rezeki yang tidak disangka-sangka sebagainya gitu ya. Inilah bagaimana refleksi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ini dulu ya untuk kesempatan ini. Insyaallah nanti semoga Allah mudahkan ya untuk segala perangkatnya disiapkan juga untuk pelajaran kita besok dan seterusnya ya. Afu minkum wa fikum rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina fil akhirati dawat qal afafina afilana wa nafilana wa ikhwani ladina bil jati min aghlina wa ma'izal islam wal muslimin min rabbal alamin. Allah menangkan kaum muslimin dan juga mudahkan, berkahkan ya, kehidupan kita, dan kaum muslimin dikuatkan, disabarkan dalam segala yang terjadi, dalam musibah yang terjadi. Semoga Allah juga jadikan kita terus dalam hidayahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.